Bagian ke-8, buku harian tersayang, tentang sejarah yang berlari mundur. Semua peristiwa menghadirkan diri di depan kita dalam keadaan terdistorsi. Perhatikan sifat dasar informasi, jutaan atau bahkan miliaran fakta kecil yang sudah ada sebelum sebuah peristiwa terjadi, belakangan hanya sebagian kecil akan terbukti terkait dengan pemahaman Anda tentang peristiwa itu. Karena memori Anda terbatas dan tersaring, Anda akan cenderung mengingat data yang langsung berkesesuaian dengan fakta. Kecuali Anda menyukai tokoh Funes dalam cerita pendek karya George Louis Borges, Funes dan Memorius, yang tidak pernah melupakan apapun sehingga hidupnya sangat terbebani dengan setumpuk informasi yang belum diproses. Ia tidak dikaruniai umur panjang. Pertemuan pertama saya dengan distorsi retrospektif adalah sebagai berikut. Sewaktu masih kanak-kanak, saya adalah pembaca yang rakus. Meskipun tidak selalu membaca, saya menghabiskan fase pertama perang di sebuah ruang bawah tanah, dan terpaksa mengisi sebagian besar waktu di situ untuk melahap bermacam-macam buku. Sekolah diliburkan, dan hujan roket seperti tidak pernah reda. Tinggal di situ jelas sangat membosankan. Kecemasan saya terutama adalah bagaimana mengatasi kejemuan dan apa yang harus dibaca berikutnya. Walaupun terpaksa membaca karena tidak dapat melakukan kegiatan lain, tidak senikmat membaca karena keinginan sendiri. Saya ingin menjadi ahli filsafat, sekalipun masih. Maka waktu itu saya merasa bahwa saya harus mulai menabung dengan memaksakan diri mempelajari gagasan-gagasan orang lain. Situasi mendorong saya mempelajari karya-karya penelitian dan laporan-laporan umum tentang perang dan konflik, sambil berusaha menjelajah sampai ke pusat sejarah, berusaha memahami cara kerja mesin raksasa yang membangkitkan peristiwa-peristiwa. Yang mengejutkan, buku yang mempengaruhi saya bukan ditulis oleh seseorang yang memang menggeluti hal-hal pikiran manusia, melainkan oleh seorang jurnalis Berlin Diary, The Journal of a Foreign Correspondent, 1934-1941, karya William Shirer. Shirer adalah koresponden sebuah radio yang terkenal dengan bukunya The Rise and the Fall of the Third Reich. Kebetulan sekali bagi saya, jurnal tersebut menawarkan sebuah perspektif yang tidak lazim. Sebelumnya, saya telah membaca tentang karya-karya Hegel, Marx, Toynbee, Aron, Fichte tentang filsafat dan sifat-sifatnya. Kemudian berpikir bahwa saya tidak tahu banyak tentang konsep-konsep dialektika, sampai ke tingkat yang membuat saya terdorong untuk memahami teori-teori tersebut. Tidak banyak yang bisa saya tangkap, kecuali bahwa sejarah mempunyai logika tertentu serta bahwa segala sesuatu berkembang melalui kontradiksi atau lawan dalam cara yang meningkatkan umat manusia ke bentuk peradaban yang lebih tinggi atau semacam itu. Hal ini terdengar mirip dengan teori-teori yang pernah saya baca mengenai perang di Libanon. Sampai hari ini saya terus mengejutkan orang-orang yang mengajukan pertanyaan konyol, kepada saya tentang buku apa yang telah membentuk pikiran saya, dengan berkata kepada mereka bahwa buku ini telah mengajari saya, walaupun tidak disengaja, yang paling banyak tentang filsafat dan sejarah teoritis, dan seperti akan kita saksikan juga tentang sains, karena dari situ saya belajar tentang perbedaan antara proses maju dan mundur. Bagaimana? Sebenarnya, buku harian memang dimaksud untuk menggambarkan kejadian-kejadian sewaktu sedang terjadi, bukan sesudahnya. Saya sedang berada di sebuah ruang bawah tanah, sementara sejarah dengan suara kencang tengah menyingkapi diri di atas saya. Bunyi ledakan bom membuat saya terjaga sepanjang malam. Saya remaja yang pernah menghadiri upacara penguburan teman-teman kelas sendiri. Saya pernah mengalami penyingkapan sejarah yang bukan cuma teori, dan saya pun ketika itu sedang membaca pengalaman orang lain yang pernah mengalami sendiri sejarah serupa dalam hidupnya. Waktu itu saya berusaha menggunakan pikiran saya untuk membuat sebuah representasi mirip film tentang masa mendatang, dan sadar bahwa hasilnya tidak begitu jelas.
Saya sadar bahwa jika saya baru menulis tentang kejadian-kejadian itu, beberapa saat kemudian tulisan itu tampaknya akan lebih seperti sejarah. Dalam hal ini ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Buku harian itu sengaja ditulis ketika Shirar belum tahu tentang apa yang akan terjadi berikutnya, ketika informasi yang tersedia baginya belum dikorupsi oleh hasil-hasil yang diperoleh belakangan. Beberapa komentar di sana-sini membuat pembaca lebih paham, khususnya tentang keyakinan orang Prancis bahwa fenomena Hitler adalah sebuah fenomena yang fana. Hal ini menerangkan mengapa mereka tidak memiliki persiapan dan karena itu takluk dengan cepat sekali. Tak sekalipun sebelum kejadian itu orang tahu bahwa kekalahan total itu bukan sesuatu yang mustahil. Meskipun kita memiliki memori yang sangat tidak stabil, sebuah buku harian menyediakan fakta-fakta tak terhapuskan yang telah dicatat pada saat atau segera setelah kejadian. Laporan ini dengan demikian memungkinkan fiksasi sebuah persepsi sesuai dengan aslinya, dan belakangan memungkinkan kita mempelajari kejadian-kejadian itu sesuai dengan konteks masing-masing. Sekali lagi, yang penting di sini adalah makna metode deskripsi kejadian, bukan eksekusinya. Sesungguhnya tidak mustahil bagi Shirer dan para editornya untuk sedikit berbohong, karena buku itu diterbitkan pada tahun 1941, dan para penerbitnya, yang saya ketahui kemudian lebih berkepentingan dengan penyebaran karya itu kepada masyarakat umum, ketimbang menyajikan penggambaran tulus sang penulis ketika pikirannya tidak mengalami distorsi retrospektif. Yang saya maksud dengan berbohong di sini adalah menghilangkan unsur-unsur tertentu. Pada saat buku diterbitkan dan ternyata tidak berkesesuaian dengan kejadian, dengan tujuan membuat masyarakat, calon pembaca lebih berminat. Memang proses penyuntingan dapat menyebabkan distorsi yang luar biasa, khususnya ketika mengarang mendapat bantuan dari seorang editor yang bagus. Kendati demikian, membaca buku Shirer memberi saya sebuah intuisi tentang kerja sejarah. Orang akan mengira bahwa siapapun yang hidup pada awal Perang Dunia II pastilah mempunyai firasat bahwa sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Padahal sama sekali tidak begitu. Bagi saya, buku harian Shirer menjadi sebuah program pelatihan dalam dinamika ketidakpastian. Saya ingin menjadi seorang filsuf, tanpa tahu pada waktu itu bagaimana cara kebanyakan filsuf profesional mencari nafkah. Gagasan itu mendorong saya bertualang, meski bukan bertualang dalam ketidakpastian, termasuk dalam bidang matematika dan pengetahuan alam.